أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarin saya masih pakai baju ini ya. Baru sekali pakai, nggak apa-apa dah, saya pakai lagi. Ini ya, saya benar-benar meminta bantuan saudara semua. Jadilah agen buku ini ya, untuk kemudian menyebar pola bertindak besar, berpikir besar, pola bertindak positif, berpikir positif, tapi yang berkoridor ilahiyah, jangan sampai kemudian muncul kesombongan. Kita langsung lanjutin ya, masih berdasarkan prinsip ya dari surah Ali Imran ayat 14, 15, 16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Kemarin kita sudah belajar ya, masuk ke prinsip yang kedua kemarin. Prinsip yang kedua ini adalah untuk mengubur masa lalu. Kita mesti faghfir lana. Faghfir lana ini sebenarnya bukan cuma fi'il amr buat Allah dalam bentuk doa, tapi buat kita juga. Faghfir ini maksudnya close your past. Tutup masa lalu Anda. Anda kesiangan melulu sholat subuh, terus sekarang mau jadi pengusaha. Lalu Anda berdoa nih kepada Allah supaya amanah. Anda tutup dong lembaran itu. Kalau bisa mulai besok subuh, jangan sampai kesiangan lagi. Nih masa lalu nih. Anda punya utang banyak sebab sholat Anda berantakan. Anda punya utang banyak karena nggak ada sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, maka ditutup ini, jangan sampai ada lagi. Maju ke depan. Nah, maju ke depan ini prinsip yang ketiga, waqina adzabannar. Secara letterlock artinya adalah ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Baik, prinsip yang ketiga adalah prinsip the future. Ini the past ya. Ini saya bilang the beginning, zero level. Ini the past, before, and ini after, future. Lengkap kan?
Wakina ada benar tuh apa? Allah tahu ente dulu berzina. Udah dong, ke depannya jangan zina lagi. Allah tahu ente puasa Ramadan kagak. Udah dong, ke depannya jangan sampai kagak lagi. Ente bayar puasa yang lama yang belum dibayar, qadha namanya, lalu kemudian ente puasa dah. Kalau perlu dengan puasa Kamis dan seterusnya. Ente selama ini nggak pernah judulnya ke masjid. Ini dia, faghfir lana judulnya. Ini loh, ini dia metodologi perubahan hidup yang sebenarnya di sini nih ngumpul. Ente ubah hidup ente yang lama, yang kira-kira unuseful, yang tidak berguna, lazy time, lazy boy, lazy girl, lazy businessman. Kamu jadi pebisnis kok males. Masa lalu tuh, hapus, ganti, change, diganti, badil, ganti. Kemudian yang berikutnya apa? Prinsip yang ketiga adalah wakina ada benar, we talk to the future. Kita bicara ke depan gimana? Kalau ente mau jadi pengusaha, udah mah hari-hari sebelumnya nggak ada sholat duha, begitu mau jadi pengusaha, prinsip yang ketiga nih, wakina ada benar di titik. Termasuk meniti wakina ada benar adalah soal-soal yang haram. Perhatikan nih, jadi pengusaha nih halal haram perhatikan. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Tapi kerjaan ente nerima suapan atau nyuap, nerima korupsi atau ngorupsi. Jangan dirubah nih wakina ini pertahanan defensifnya mesti benar. Pertahanan diri ente yang benar. Ngomong kudu jujur, ya. Ngomong kudu benar. Barang jelek bilang jelek, barang bagus bilang bagus. Ini modalnya nggak segitu nih Pak. Padahal ngangkatnya emang segitu. Tapi kadang-kadang pengusaha kan ada ngelesnya. Ustadz jangan ngitung modal itunya doang dong. Kan ada modal kuliah saya. Kuliah saya tuh habis 100 juta. Oh dibagi sama satu losin kan mahal. Ya elah. Bener juga sih. 100 juta dia kuliah. Terus dibagi sama satu losin. 12 pieces. Ya, mahal banget kaos jadinya. Ya. Ngomong yang benar. Ngomong jujur. Wakina. Kita jaga. Masa lalu kita minta ampun. Masa depan kita jaga. Ini dia prinsip jadi pengusaha. Masa lalu kita minta ampun. Masa yang akan datang kita jaga. Wakina azabannar. Insyaallah nanti kita masuk langsung ke prinsip yang keempat, as-sabirina. Silakan yang mau lewat. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan menjadikan nawaitu kita menjadi pengusaha. Nawaitu saudara-saudara menjadi pengusaha ataupun yang sudah menjadi pengusaha, mudah-mudahan menjadi berkah adanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang keempat adalah as-sabirina, kesabaran. Ustaz, kalau gitu kita santai-santai aja dong. Punya satu cabang aja dulu, ya kan? Kan sabar. Enggak di situ tempatnya. Baik, as-sabirina kita sabar. Sabar tuh maksudnya gimana? Saya lebih melihat kepada persoalan passionnya. Ya, mungkin kalau pakai contoh lebih enak kali ya. Saya contohin. Ada datang nih orang. Ji, saya dengar tanah yang itu lagi dijual tuh. Tanah yang mana? Kita langsung ambil jas gitu. Kemudian kita jalan nyari tahu tanah yang mana karena kita pengusaha properti misalkan. Nah ini yang saya bilang dia nggak ada sabarnya. Asobirinnya nggak begitu tuh. Terus begitu dapat tanah di mana? Di Jatiwarna. Berapa meter? Ada 1 hektar tuh. Terus kita ada duit, kita main bayarin aja. Namanya nggak sabar dia. Nggak sabar dia. Kalau pengen sabar bagaimana? Pengen masuk golongan sabar bagaimana? Begitu dapat kita bilang, tanahnya di belah mana Ji? Tanahnya ada di sana. Oh ya udah, ntar gue nanya dulu deh. Menanya siapa? Nanya Allah dulu. Gue ikut dah kalau mau nanya Allah. Di mana ya Allah? Masjid. Ntar kita lohor, kita sholat. Kita minta sama Allah nemenin, kita mau ngeliat tuh tanah. Itu di as-sabirina. As-sabirina juga ini adalah pengertian sabar yang perlu kita bawa kemana-mana. Tapi kita sempitin untuk urusan pengusaha, kira-kira kayak begitu. Kan sabar nih banyak ya. Ada sabar dalam menggunakan uang. Ada sabar dalam menggunakan kekayaan. Ente dapat duit nggak sabar, cepat habisnya. Tapi ente dapat duit sabar, gitu. Ngelolanya yang teratur. Gitu. Nah kita bawa urusan as-sabirina ke 8 prinsip pengusaha. Di antara as-sabirina adalah ente sabar.
Ustadz, kalau saya pengen buka cabang kedua, 3, 4, 5, apa yang mesti saya lakukan? Yang mesti ente lakukan pertama adalah amanah, ente yakin ente bisa buka 2, 3, 4. Tapi ente juga fakfir lana. Fakfir lana gimana? Di outlet yang pertama, ente cari tahu dosa-dosa apa sama Allah. Ente, karyawan, keluarga. Di sini nih, cari tahu dulu nih. Di episode yang ini. Supaya Allah nggak begini nih. Ente nih. Minta cabang yang kedua. Dikasih cabang 1 aja, sholatnya udah 2:30 mulu loh. Bagaimana ntar cabangnya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah ini benerin, diperbagus. Ntar cabang kedua ada sendiri, cabang ketiga ada sendiri, cabang keempat ada sendiri, cabang kelima ada sendiri. Sabar. Ente yang main langsung gampang ngutang aja itu namanya nggak sabar tuh. Punya tanah kosong, ya, main langsung datang aja gitu ke bank, minta supaya dibangunin nih ruko, namanya nggak sabar. Kalau emang harus ngutang juga, ya ngutang lah. Tapi sebelum ngutang ke Allah dulu. Rapin dulu ke Allahnya, kita sholat duha. Ya, waktu di acara TDA ya, bersama Mas Roni dan kawan-kawan TDA di seluruh tanah air, saya bilang tuh, gimana orang udah punya tanah kosong, pengen dijadiin ruko-ruko, datanglah ke Allah. Bawa 10-20 anak yatim ke atas tanah kosong itu. Bikinin deh tuh anak-anak rendangnya, telur baladonya, istri ya bawa tiker-tikernya, bikinin teh-teh manisnya, berangkat ke tanah kosong. Kebetulan lokasinya ada di pinggir jalan raya tuh tanah kosong. Bagus nih, sekalian demonstrasi kan ke orang-orang. Begini caranya kalau mau bangun ruko, menurut Yusuf Mansur. Berdasarkan dari pengajaran guru-gurunya, para ulama-ulama, sampai kemudian dari Rasulullah SAW, gimana? Ini tanah diajak berdoa. Ini tanah didoakan. Masuk ke tanah ini bersama 10-20 anak yatim. Pasang tikernya. Makan dulu yang kenyang. Habis itu kemudian pada wudhu, sholat duha di atas tanah itu. Jam 8, jam 9 pagi. Subhanallah. Orang lewat pada ngeliatin. Itu kok orang piknik di sini. Bukan di kebun raya, di pikniknya malah di sini. Supaya orang gak pada nanya gimana? Ente pasang spanduk. Cang, maaf kami lagi doa. Maaf kami lagi sholat duha. Insya Allah itu riak namanya ya. Gak usah bilang-bilang, biar aja orang lewat pada nanya. Ada apa sih itu kok rame banget? Oh ada anak-anak pada doa. Oh ada anak-anak pada makan. Insya Allah bakal banyak yang berdiri gitu. Kenapa ya? Karena pengen rendangnya. Pak boleh tuh rendangnya. Ya kalau ada yang begitu, Pak aja. Pak sini. Mau sekalian makan gak sini? Tukang becak suruh masuk. Iya gak? Hah? Ustadz kita bawa rendangnya cuma buat 20 orang. Bisa lo belah-belah aja, suwir-suwir. Biar pada gampang tinggal beli nasi kosong aja, nasi putih gitu ya. Ajak doa di sini. As-sabirina namanya. Ustaz, bakalan ke bank nggak? Silahkan datang ke bank, tapi ke Allah dulu. Ke Allah dulu. Allah dulu di sini. Namanya orang sabar dia. As-sabirina, dia bersabar. Insya Allah saudara yang sedang melakukan riyadah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari berdoa kepada Allah, ini tanda ente jadi orang-orang yang bersabar. Kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Pada prinsip kerja Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya contohkan bagaimana kesabaran itu berwujud menjadi satu implementasi yang nyata. Saudara dikaruniai seorang anak ya yang sedang butuh duit 10 juta untuk bayar biaya kuliahnya. Lalu kemudian pada saat yang sama saudara mendapati adiknya saudara habis jual tanah. Punya tuh dia duit kira-kira 0,5 miliar atau 1 miliar. Yang kalau ente datang ke sono 10 juta aja insya Allah dipinjemin, bahkan mungkin dibagi. Tapi kalau ente langsung jalan aja begitu, maka ente bukan orang-orang yang sabar. Gimana? Ente ajak anak ente doa dulu sama Allah. Kalau emang bakalan jalan ke adik ente yang jual tanah itu, ente pastikan ente udah sholat, ente udah doa, ya, ente udah doa juga kepada Allah. Mantap, cakep. As-sabirina. Jangan pakai perasaan. As-sabirina ini juga mengajarkan kepada kita planning, by planning. Gimana sih caranya? Yang udah 200 agen, yang udah 20 agen jadi 200. Tetap pakai planning. Bagaimana planningnya diukur? Kira-kira kalau kita langsung endorse
kenceng ngundang 200 agen, kira-kira sanggup nggak nih ini? Kalau ente belum sanggup, ente langsung gedein ini, memang percaya diri sih percaya diri, tapi Allah bikin di pagernya as-sabirin. Dihitung dong yang baik, kapasitas produksi bagaimana ceritanya. Nasi uduk nih, laku terus nih satu baskom. Kalau kira-kira kita masang lagi meja yang sebelah, kita bikin baskom yang kedua, apakah bakal laku juga apakah enggak? Bikin risetnya. Coba nasi uduknya pakai riset. Mas ceritanya tuh. Ustaz, iya, ini kan ceritanya pengusaha. Riset itu kan bisa riset kecil-kecilan sambil ngobrol sama tetangga kanan kiri, ya kan? Nasi uduk kita gimana? Demen kagak? Demen. Tapi abis melulu, anak-anak nggak kebagian terus. Oke. Orang-orang sabar loh untuk mengeluarkan produk tuh, untuk mengeluarkan produk. Another stories ya, another apa? Ya? Varian ya. Itu dia mengadakan riset produk dulu. 2-3 bulan dia bikin kuesioner. 3-6 bulan dia bikin kuesioner. Baru kemudian 1 tahun, buat tahun berikutnya lah dia keluarkan produk. Nah, as-sabirin dia masuk. Tentu bab ini bisa dipercepat. Saya bilang bisa dipercepat dengan apa? Dengan sholat malam, sholat duha, sodako. As-sabirin, ada kesabaran. Di segmen 3 ini, pemirsa yang dirahmati Allah, kesabaran ini juga penting buat orang-orang yang berusaha. Kebanyakan godaan pengusaha itu adalah pinjaman uang. Itu godaan buat pengusaha. Udah dipinjemin duit karena nggak tahu ente mesti ngapain, akhirnya beli Harley. Akhirnya beli mobil baru. Akhirnya bukannya jadi profit center, jadi cost center. Ini sebab apa? Sebab ente nggak ada sabarnya. Baru megang duit 100 juta, Allah karim, ente udah DP-in rumah seharga 2 miliar. Lu namanya nggak sabar. Kontrak aja dulu jadi pengusaha mah. Tenang aja dulu, santai aja dulu. Mau pakai mobil gampang. Taksi sekarang banyak yang mobil Alphard. Kalau pengen jajalin aja mah, bang saya mau naik semenit, bisa nggak? Biar nggak banyak-banyak bayar. Bisa pak, jadi tutup pintunya. Siap udah gue naik. Nah, pokoknya biar ngerasain aja nih apa kayak gimana kayak gitu. Jangan pakai nafsu lu beli. Mobilnya mewah, rumah mewah, segitu aja senengnya, segitu aja. Habis itu mau udah jadi kos. Gimana sabar dong. Saya dulu usaha pak. Sekarang pun masih insya Allah usaha. Waktu saya usaha jatuh. Apa kata teman Cina saya? Orang kayak lu mah gitu saya. Digituin sama teman-teman Cina saya dulu. Orang kayak lu mah bodoh. Waduh saya jadi orang Indonesia ya. Tapi karena dia juga emang Cina Indonesia juga ya. Apa namanya? Tapi bagus saya punya teman Chinese itu bagus. Maksudnya dia tuh mengencourage saya gitu loh. Supaya jangan stupid kayak bangsa-bangsa Melayu. Nah, maaf ya bangsa Melayu. Tapi emang begitu sih kita mah. Nggak ada prihatinnya kata orang. Nih asobirinnya nggak ada. Pengennya sohor. Nggak ada prihatinnya. Baru ngelangkah udah mau lari. Baru bisa lari udah mau ngebut. Ya capek. Apa kata teman Cina saya tuh? Coba lo tuh ya. Kayak gua nih, pengen duren, tukang duren lewat. Ya beli aja satu. Sekedar hilang tuh rasa durennya. Selesai. Belum jadi orang kaya, pakai jas yang 2 juta. Nggak taunya gesek kartu kredit. Coba, asobirinnya mana? Sepatu nih. Ini belinya nih di mana coba? Di mana coba? Belinya di mana? Cipulir. Ini begini Cipulir 75, asal kuat nawar aja. Yang penting kan nawarnya itu. Seninya beli di pasar-pasar tradisional kan nawarnya ya. Pemirsa sampai ketemu besok, kita mulai masuk nanti as-sadiqina. Nih, as-sadiqina. Saya tunggu pemirsa, ya mudah-mudahan saudara bisa menjadi agennya Yusuf Mansur di www.yusufmansur.com atau di SMS 0812 197 2222 42-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.